Perkenalkan, nama saya Sapreli Harepa, NPM 2082100030 dari Prodi Agroteknologi Universitas Medan Area Fakultas Pertanian. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas tentang ide bisnis atau business plan. Ide bisnis yang akan saya kembangkan yaitu ingin membuka usaha bisnis jelly cup. Kegiatan utama dari bisnis yang dapat menghasilkan laba. Kegiatan utama dari bisnis ini yang dapat menghasilkan laba yaitu dengan menjual produk jelly cup serta selalu memberikan produk terbaru kepada pelanggan dan memperhatikan kualitas produk. Cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis. Yang pertama, memperhatikan kualitas produk. Hal yang paling utama yaitu ialah memperhatikan kualitas produk yang kita jual. Dengan kita memperhatikan kualitas produk kita dengan kondisi baik, tentunya customer bakal puas dengan produk yang kita jual. Dan bisa saja mereka nanti bakal mempromosikan produk yang kita jual kepada orang lain. Yang kedua yaitu pelayanan prima. Salah satu tujuan dari memberikan pelayanan yang prima adalah memberikan kepuasan terhadap pelanggan yang datang. Apabila pelanggan yang datang merasa puas dan senang terhadap pelayanan yang kita berikan, maka mereka akan berpotensi datang kembali. Hal ini bisa membuat mereka menjadi pelanggan tetap kita. Yang ketiga, mengadakan diskon atau promo. Dengan mengadakan diskon atau promo, konsumen kita tidak terlalu terbebankan oleh harga dan pastinya mereka juga tertarik pada produk yang kita jual. Yang keempat yaitu melakukan promosi. Jika kita melakukan promosi baik secara offline maupun online, tentunya masyarakat umum dapat mengenal produk kita. Dan cara itu mereka bisa datang kembali ke tempat usaha kita agar mereka mau mencobanya dan kita bisa mendapatkan penambahan omset usaha kita. Berikut ini adalah cara mengelola keuangannya. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Tujuan dari memisahkan keuangan ini adalah agar kita dapat mengetahui hasil dari pendapatan usaha kita sendiri. Yang kedua, membuat catatan keuangan. Tujuan dari catatan keuangan ini adalah agar kita dapat mengetahui berapa jumlah pengeluaran usaha kita dan jumlah keuntungan, serta kita juga dapat lebih mudah mengelola keuangan kita. Yang ketiga, gunakan laba untuk mengembangkan usaha. Tujuannya yaitu agar kita dapat membeli barang-barang yang lebih banyak dan beragam, serta dapat memperbesar toko usaha kita agar lebih berkembang. Yang keempat, siapkan dana darurat. Dana darurat ini disiapkan sejak awal untuk mengantisipasi masa-masa sulit. Jika kita mengalami kerugian ataupun kehabisan modal, kita dapat mempergunakan dana ini untuk membangun kembali usaha yang kita miliki. Sumber daya utama yang menjadi core bisnis. Yang pertama, yaitu memproduksi barang. Yang kedua, mengirim barang. Yang ketiga, karyawan atau tim pekerja. Yang keempat, teman atau kerabat. Cara mempersiapkan tim yang tangguh. Yang pertama, melakukan pelatihan khusus. Tujuannya itu untuk membangun pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, mempunyai visi dan misi yang sama. Mempunyai visi dan misi yang sama yaitu yang berarti anggota dan ketua harus memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, menghormati dan menghargai. Tujuan dari menghormati dan menghargai ini yaitu anggota dan ketua harus memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. Melakukan evaluasi. Tujuan dari melakukan evaluasi ini yaitu kita dapat mengetahui kekurangan dari usaha kita sendiri dan kita juga dapat memperbaikinya. Tabel perencanaan. Jenis kegiatan yang pertama yaitu persiapan. Menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, survei lokasi dengan biaya 200.000. Yang kedua yaitu persiapan bahan dan peralatan dengan biaya 2 juta. Uji coba produksi dengan biaya 50.000. Usaha siap beroperasi dengan biaya 118.000. Selanjutnya mengelola usaha 472.000. Konsultasi dan laporan bulanan. Yang ketujuh yaitu laporan akhir kegiatan
Yang kedelapan yaitu persiapan pengembangan bisnis dengan biaya 4 juta. Perhitungan BEP atau analisis break-even point. Yang pertama yaitu perhitungan laba bersih atau total cost. Total bahan bakunya yaitu Rp472.000, total biayanya yaitu Rp100.000. Jadi jumlah total cost-nya yaitu Rp572.000. Yang selanjutnya total revenue. Jelly cup sebanyak 50 cup yaitu kali Rp1.500 kali 25 hari. Jadi total revenue-nya yaitu Rp1.875.000. Laba kotor. Laba kotor yaitu Rp1.875.000 dikurang Rp472.000. Jadi total laba kotornya yaitu Rp1.403.000 per bulan. Laba bersih. Laba bersihnya yaitu Rp1.403.000 dikurang Rp100.000. Jadi laba bersihnya yaitu Rp1.303.000 per bulan. Yang selanjutnya perhitungan BEP per unit. Harga jual atau P-nya yaitu Rp1.500. Biaya penyusutan per bulan atau TFC Rp35.625. Jadi total biaya variabel per bulan Rp572.000. Jadi N-nya yaitu Rp400. Perhitungan PBP. Target penjualan untuk memulai usaha ini yaitu jelly cup sebanyak 50 cup kali Rp1.500 kali 25 hari. Totalnya yaitu Rp1.875.000. Laba kotornya Rp1.875.000 dikurang Rp472.000. Jadi total laba kotornya yaitu Rp1.403.000 per bulan. Laba bersih Rp1.403.000 per bulan dikurang Rp100.000. Jadi total laba bersih yaitu Rp1.303.000 per bulan. Pengujian produk dan performanya di pasaran. Pada era modern saat ini, banyak bermunculan usaha kuliner yang menawarkan banyak pilihan menu dan harga yang bervariasi. Akan tetapi, mayoritas dari usaha kuliner tersebut merupakan usaha kuliner yang instan yang kurang memperhatikan aspek kesehatan. Maka dari itu, kami mencoba berinovasi dengan produk kudapan jelly yang mampu bersaing dengan kuliner lain, namun tetapi memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan daya beli masyarakat. Konsep usaha yang kami usung adalah usaha kuliner yang sehat, praktis, dan efisien. Sistem dan aturan kerja. Yang pertama, jam operasional. Senin sampai Sabtu buka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu libur. Yang kedua, selalu menjaga dan mengutamakan kebersihan pada produk yang dijual. Yang ketiga, barang yang akan diorder atau dikirimkan di-packing sebaik mungkin. 4. Jika pemesanan produk melalui online, harap agar mencantumkan nama, nomor telepon, dan alamat yang lengkap, agar tidak terjadi kekeliruan. 5. Konsisten dalam bekerja. 6. Melakukan evaluasi kerja. Job desk team. Struktur organisasi kami, yaitu yang terdiri dari ketua, saya sendiri, bagian pemasaran ada William, bagian produksi ada Lisa, dan bagian keuangan ada Elizabeth. Job description. Deskripsi pekerjaan masing-masing bagian, yaitu yang pertama ketua, yaitu mengkoordinir dan memimpin jalannya usaha, serta bertanggung jawab atas keberhasilan usaha Jelly Cup. Yang kedua yaitu bagian pemasaran, menjalankan usaha-usaha pemasaran, bagian produk, terutama dalam hal bagian promosi, baik melalui media cetak maupun media sosial. Yang ketiga, bagian produksi, yaitu menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengkoordinir pelaksanaan proses produksi. Yang keempat, bagian keuangan, mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Desain packing. Berikut ini adalah contoh dari packingan kami dan ada juga logo dari Jelly Cup. Media promosi.
berikut ini adalah contoh media promosi yang kami miliki. Yang pertama itu ada WhatsApp, yang kedua Instagram, dan yang ketiga Facebook. Sekian hasil presentasi saya tentang ide bisnis yang saya kembangkan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.